Halo semuanya, selamat siang. Selamat datang di mata kuliah Pengauditan dan PDE. Hari ini 17 Mei 2021, kita akan membahas sebuah kasus yang menarik yang berjudul Tommy O'Connell, Audit Senior. Ya. Kelompok berapa sekarang yang presentasi? Kelompok 13, Pak. 13 ya, kelompok yang terakhir, kelompok 13 akan memaparkan isi dari kasus ini, kemudian akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kasus. Ya. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita kasih kesempatan kelompok 13 untuk mengambil alih presentasinya. Ya. Saya persilahkan kelompok 13 di share kontennya. Ya. Izin untuk share kontennya, Bapak. Iya, silakan. Baik, selamat sore untuk Bapak dosen dan kawan-kawan sekalian. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan kasus Tommy O'Connell audit senior. Adapun yang akan mempresentasikan ini yaitu saya, Dimas Kusri Widiana dengan NIM/Akir 091, dengan Arya Diputra dengan NIM/Akir 1163. Adapun pokok bahasan kali ini yaitu kejutan yang tidak menyenangkan bagi Tommy, kemudian bos Tommy, to tell or not to tell, epilog, kemudian kasus. Presentasi pertama akan saya jelaskan. Tommy O'Connell audit senior. 1 bulan setelah dipromosikan menjadi senior audit, Tommy O'Connell ditugaskan ke tim perikatan audit untuk Alta Mesa Manufacturing Company. Tommy bekerja di kantor praktek Big Four, memiliki majikannya di Fort Worth. Sementara Alta Mesa berkantor pusat di Amarillo, ibu kota dari Texas Panhandle. Senior muda ini menyadari bahwa ditugaskan untuk keterlibatan Alta Mesa yang keras menandakan bahwa Jack Morrison, mitra audit Alta Mesa dan mitra pengelola kantor, sangat menghargai pekerjaannya. Menjabat sebagai senior audit pada pekerjaan Alta Mesa akan memungkinkan Tommy lebih mengenal Morrison. Terlepas dari kesempatan yang diberikan oleh tugas barunya, Tommy tidak berharap untuk menghabiskan 3 bulan di Amarillo. 5 jam berkendara dari Fort Worth. Ini akan menjadi tugas pertamanya di luar Fort Worth sejak pernikahannya 6 bulan sebelumnya. Dia takut menyampaikan berita itu kepada istrinya, Susie, yang sering mengeluh tentang lamanya waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaannya. Balok baja yang diproduksi Alta Mesa digunakan dalam konstruksi dan renovasi jembatan di Texas Barat, New Mexico, Colorado, dan Oklahoma. Bisnis perusahaan sangat siklis dan terkait erat dengan pendanaan yang tersedia untuk kota-kota di area pasar 4 negara bagian Alta Mesa. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang perusahaan dan karyawannya, Tommy mengatur untuk makan siang dengan Terry Hensel, senior audit pada pertunangan Alta Mesa 2 tahun sebelumnya. Menurut Kerry, manajemen Alta Mesa mengambil posisi agresif terkait dengan akrual biaya akhir tahun dan pengakuan pendapatan. Perusahaan menggunakan metode persentase penyelesaian untuk mengakui pendapatan karena kontrak penjualannya diperpanjang selama 2-5 tahun. Kerry menceritakan beberapa perselisihan dengan kepala akuntan perusahaan mengenai perkiraan tahap penyelesaian pekerjaan yang sedang berlangsung. Dalam upaya untuk memuat di muka sebanyak mungkin keuntungan pada kontrak jangka panjang Alta Mesa, kepala akuntan biasanya bersikeras bahwa proyek lebih jauh daripada yang sebenarnya. Berbicara dengan Kerry membuat Tommy semakin khawatir tentang menangani Alta Mesa audit. Namun dia menyadari bahwa pekerjaan itu memberikan peluang bagus untuk memperkuat citra jalur cepatnya di kantornya.
Untuk mencapai tujuannya dipromosikan menjadi manajer pada tahun kelimanya bersama perusahaan. Tommy perlu membuktikan dirinya pada tugas-tugas sulit seperti pertunangan Altamesa. Kemudian ada kejutan yang tidak menyenangkan bagi Tommy. Saat itu akhir Mei, hanya 2 minggu sebelum Tony berangkat ke Amarillo untuk memulai audit Altamesa, perusahaan memiliki akhir tahun fiskal 30 Juni. Tommy, Jack Morrison, dan manajer audit sedang makan siang di Settlements restoran di distrik Cowtown di utara Fort North. Jack Morrison memberitahu Tommy dia sudah memutuskan untuk mengirim card bersama dengan Tommy ke Amarillo. Kemudian Tommy berkata tidak apa-apa, tetapi dia mengeluh kenapa harus card. Card adalah seorang staf akuntan dengan pengalaman hanya beberapa bulan dipekerjakan di tengah musim sibuk yang baru saja selesai. Selain sebagai auditor dan kira-kira seusia, kedua pemuda itu memiliki sedikit kesamaan. Tommy berasal dari Lucasville, sebuah kota kecil di pedesaan Texas Barat, sementara Card dibesarkan di komunitas eksklusif Highland Park di utara tengah Dallas, Texas. Texas State, universitas besar yang didukung negara bagian, adalah alma mater Tommy Card. Tommy Card telah memperoleh gelar akuntansi dari sebuah perguruan tinggi swasta kecil di East Coast. Tommy tidak menghargai sifat sombong Card dan kurangnya pengalaman membuatnya menjadi pilihan yang dipertanyakan dalam benak Tommy untuk pertunangan Altamesa. Saat dia mencoba untuk menghabiskan sisa tulang rusuk utamanya, Tommy teringat akan keluhan yang dia dengar tentang kinerja Card selama 6 bulan terakhir. Card telah mengerjakan 2 audit dalam kedua kasus. Dia telah melakukan dengan mengagumkan, terlalu mengagumkan pada kenyataannya. Datang dengan baik di bawah anggaran untuk tugas-tugas yang ditugaskan padanya. Pada satu keterlibatan, Card telah menyelesaikan sebuah tugas dalam waktu kurang dari 60 jam, ketika anggaran audit dialokasikan 100 jam. Tahun sebelumnya, 110 jam dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas yang sama. Kedua senior yang mengawasi Card curiga bahwa dia belum menyelesaikan semua prosedur audit yang ditugaskan padanya, meskipun dia menandatangani prosedur tersebut pada program audit. Tugas yang diberikan kepada Card adalah pengujian transaksi berskala besar yang mencakup pemeriksaan faktur, penerimaan laporan, pesanan pembelian, dan dokumen lain untuk berbagai atribut. Mengingat sifat tes tersebut, para senior akan mengalami kesulitan untuk memastikan kecurigaan mereka. Kemudian ada bos Tommy. 6 minggu kemudian, pada awal Juli, audit Altamesa berjalan lancar. Card baru saja menyelesaikan tugas ketiganya dalam waktu singkat tentu saja. Card pun memberikan file pembayaran kepada Tommy. Dan Tommy pun menanyakan kepada Card untuk tidak mengeluarkan file kontrak dan kemudian berbicara dengan Rachel Simpson di kantor penjualan. Dapatkan salinan kontrak atau proposal baru apapun selama setahun terakhir dan masukkan ke dalam file kontrak. Pada titik ini, Tommy benar-benar tak punya waktu untuk meninjau kertas kerja pengeluaran tunai Card. Dia terlalu sibuk mencoba menguraikan metode kompleks Altamesa yang mengalokasikan biaya overhead untuk pekerjaan yang sedang diproses. Sore harinya, dia memiliki janji untuk bertemu dengan kepala akuntan dan pengawas produksi untuk membahas status pekerjaan besar. Tommy dan kepala akuntan sudah 2 kali berselisih tentang tahap penyelesaian suatu pekerjaan. Carrie benar,
Kepala akuntan jelas bermaksud untuk mengakui keuntungan dari pekerjaan yang sedang berjalan secepat mungkin. Dengan 4 dekade pengalaman, Gober julukan yang disematkan Kerry kepada kepala akuntan jelas menganggap auditor muda sebagai pengganggu dan melakukannya tidak menghargai pertanyaan menyelidik mereka. Setiap kali Tommy bertanya kepadanya tentang suatu masalah penting, akuntan kepala itu mencatat rasa jijiknya dengan mengerucutkan bibir dan mengusap rambutnya yang mulai menipis. Dia kemudian menanggapi dengan jawaban yang bertele-tele dan berbelit-belit yang dimaksudkan untuk membingungkan daripada memberitahu. Untuk memahami keputusan akuntansi Altamesa untuk kontrak jangka panjangnya, Tommy menghabiskan waktu berjam-jam setiap malam di kamar motelnya untuk membalik-balik salinan lembar kerja dan kontrak pesanan kerja. Kadang-kadang dia merujuk pada kertas kerja tahun sebelumnya, kebijakan dan prosedur manual perusahaannya, dan bahkan buku teks akuntansi biaya yang compang-camping dari masa kuliahnya. Card di sisi lain kehabisan tenaga sebagian besar malamnya di klub motel, diajari Texas Two-Step dan Patent 8 Joe oleh beberapa teman baru yang dia peroleh. Selama Juli dan Agustus, yang dianggap sebagai musim lambat bagi auditor, Tommy dan Carr bekerja 50 hingga 60 jam per minggu pada pertunangan Altamesa. Beberapa kali Tommy bertanya-tanya apakah ada gunanya bekerja begitu keras untuk mendapatkan pengakuan sebagai senior superstar. Dia juga semakin khawatir tentang dampak dari strategi jalur bahwa jam-jam panjang dan perjalanan akan terbayar ketika dia menjadi pasangan. Dia tidak terkesan, siapa yang peduli jika Anda menjadi pasangan. Saya hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan suami saya, adalah balasan sahamnya. Kemudian ada to tell or not to tell. Akhirnya, akhir Agustus berguling-guling dan pekerjaan Altamesa hampir selesai. Jack Morrison telah berada di Amarillo selama 3 hari terakhir. Ini menyisir kertas kerja Altamesa. Sepertinya tidak ada yang luput dari pandangan elang Morrison. Tommy telah menghabiskan 12 jam per hari sejak Morrison tiba. Melacak faktur yang hilang, memeriksa konfirmasi yang terlambat, dan mengikat lusinan hal lain yang belum selesai. Carr sudah kembali ke Fort Worth, mungkin sedang melatih ayunan golfnya. Morrison telah mengizinkan Carr pergi 2 hari sebelumnya, setelah dia selesai membersihkan komentar ulasan di file kertas kerjanya. Tommy, saya harus mengakui bahwa saya sedikit khawatir tentang mengirimkan seorang senior ringan untuk menjalankan audit ini. Tapi astaga, Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Kata Morrison tidak menunggak saat dia menandatangani kertas kerja yang tersebar di hadapannya di meja konferensi Altamesa. Kau tahu, anak ini Carr melakukan pekerjaan super. Saya belum pernah melihat kertas kerja yang lebih bersih dan rapi dari seorang akuntan staf. Tommy meringis saat dia duduk di samping Morrison di kertas mejanya, di meja konferensi. Ya benar, mereka harus terlihat bersih karena dia tidak melakukan setengah dari apa yang dia tanda tangani. Pikir Tommy. Inilah kesempatannya. Selama beberapa minggu terakhir, Tommy berencana untuk duduk dengan Morrison dan berbicara dengannya mengenai kinerja Carr. Namun kini dia enggan melakukannya. Bagaimana Anda memberitahu mitra bahwa Anda curiga banyak pekerjaan yang dia ulas mungkin belum selesai? Selain itu, Tommy menyadari bahwa sebagai supervisor langsung Carr, dia bertanggung jawab atas pekerjaan itu. Tommy tahu bahwa dia sedang menghadapi situasi yang tidak menguntungkan. Dia bersandar di kursinya dan tetap diam, berharap Morrison dan
akan bergegas memeriksa beberapa file kertas kerja terakhir, sehingga mereka dapat kembali ke forward pada tengah malam. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Jadi selanjutnya ada epilog. Tommy tidak pernah memberitahu Jack Morrison tentang kecurigaannya tentang pekerjaan Carl. Untungnya tidak ada masalah yang bersifat hukum yang pernah muncul pada pekerjaan yang ditugaskan pada Carl. Setelah lulus ujian CPA, pada upaya pertamanya, Carl meninggalkan kantor akuntan dan mendaftar di program MBA bergengsi. Setelah lulus, Carl menerima pekerjaan di Wall Street di salah satu perusahaan perbankan investasi besar. Tommy mencapai tujuannya untuk dipromosikan menjadi manajer audit dalam waktu 5 tahun. 1 tahun kemudian, dia memutuskan bahwa dia tidak cocok untuk menjadi mitra dan mengundurkan diri dari perusahaan untuk menerima posisi di industri swasta. Ya, udah selesai ya? Untuk Ya, Pak. kasusnya, ilustrasi kasusnya sudah ya. Oke, sebelum adik bahas pertanyaan-pertanyaannya, izinkan saya review ya. Tetap di-share kontennya adik ya. Saya kira semua sudah pegang di WhatsApp grupnya ya. Feedback beberapa ya yang di awal ya. Saya tidak semuanya komentari. Ya mengenai penulisan, saya kira penulisan sangat-sangat penting ya karena kita ada di dalam komunitas akademik ya. Itu mencerminkan cara berpikir kita ya, struktur berpikir kita. Jadi belajarlah menulis yang baik gitu ya, terstruktur sehingga adik mengerti, orang lain juga mengerti gitu ya. Saya kira saya nggak tahu ya adik-adik yang lain paham atau tidak membaca atau mendengarkan tadi presentasinya ya. Ya bukan secara pribadi saya menyerang ya. Ini untuk kebaikan adik-adik ya. Karena nanti adik harus mempertahankan karya tulis adik ya berupa skripsi. Jadi sebelum reviewer atau apa istilahnya penguji menguji adik, cobalah adik menguji diri sendiri ya. Jadi adik baca apa yang adik tulis. Kalau adik sendiri belum paham, yakinlah bahwa pengujinya pasti nanti tidak paham dan akan bertanya terus gitu ya. Jadi untuk mengurangi pertanyaan-pertanyaan yang tidak diinginkan, jadi perjelaslah apa yang ditulis ya. Oke, jadi itu komentar umumnya ya. Ya terkait dengan kasusnya ya. Di sini judulnya ya Tommy O'Connell, nama orang ya. Dan dia adalah seorang auditor senior ya. Saya lebih senang menyebutnya sebagai auditor senior ya. Ya bahasa Inggrisnya audit senior. Ya audit di sini dalam hal ini adalah jabatannya ya atau orang yang bekerja sebagai orang yang bekerja di bidang audit dan dia adalah yang paling senior ya. Jadi audit senior atau kadang juga ada yang mengatakan senior auditor ya. Sama seperti manajemen ya. Manajemen itu bisa berarti ilmu, bisa berarti jabatan ya, top management ya. Bisa juga berarti orangnya ya. Dia adalah seorang manajemen. Jadi manajer. Jadi audit bisa diubah menjadi auditor, kemudian manajemen bisa jadi manager ya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi mungkin biar flow-nya lebih dapat, saya lebih senang menerjemahkannya sebagai senior auditor gitu ya kalau di Indonesia kan. Jadi Tommy O'Connell ini adalah seorang senior auditor senior ya bahasa Indonesia auditor senior di perusahaan akuntan ya atau perusahaan akuntansi boleh yang dalam kelompok Big Six ya. Tadi ada menyebutkan Big Four ya. Di Microsoft Word file-nya juga ditulis Big Four ya, betul ya? Oh, maaf saya lupa on-kan videonya. Maaf. Oke, jadi Big Six ya yang benar ya. Dalam konteks ini tahun berapa ini kasusnya 76 ya. Saya kira buku lama ini yang diberikan oleh
ibu dosen kita. Ini dalam konteks ini masih dalam klasifikasi Big Six ya, sekarang Big Four. Oke, nanti bisa direvisi ya. Intinya adalah bahwa dia bekerja di sebuah kota ya, jadi basis dari kantor akuntan ini adalah di kota tertentu ya. Kemudian suatu saat Tommy O'Connell ini atau Tommy ini mendapatkan penugasan ya, bekerja di luar kota ya, yang jaraknya cukup jauh. Kemudian dia mendapatkan tekanan atau komplain dari istrinya gitu ya. Jadi pressure-nya bukan hanya pressure tentang pekerjaannya, tapi juga ada tambahan pressure lagi, yaitu keluarganya ya. Istrinya komplain ya, pergi pagi, pulang pagi, pergi pagi, pulang nggak pulang-pulang 3 bulan. Itu ya bagian dari resiko profesi ya. Resiko profesi sebagai auditor ya, apalagi di Big Six atau sekarang Big Four ya. Nanti adik coba ya, siapa tahu banyak dari adik-adik nanti yang kerja sebagai auditor di Big Four ya. Silahkan lamar ya. Di Jakarta, di Denpasar juga ada saya kira, tapi bukan yang Big Four, ada yang Big Big Ten atau apa ya. Ya, ada 1-2 saya kira yang cabangnya di sana. Jadi coba ya, rasakan ininya apa manfaatnya ya, dan juga rasakan risikonya. Nah, jadi ada tekanan dari si istri ya, siapa namanya, Suzy ya. Oke ya, kemudian dan dari cerita di kasus ini saya kira Tommy ini orangnya agak ambisius ya. Dia ingin mengejar karirnya, mempertahankan reputasinya sebagai superstar ya, auditor senior yang superstar ya, dan harapannya bisa menjadi partner ya. Ada menyebutkan mitra ya, ya silakan partner ya, atau tetap saya ditulis partner ya, audit partner di Big Four ini ya, salah satu Big Four ini. Jadi gitu ya. Kemudian pada waktu dia menerima perikatan audit, ada menyebutnya pertunangan ya. Ya engagement. Ya saya bukan ahli bahasa juga ya. Jadi kalau kita cek di buku-buku apa itu terjemahan bahasa Indonesia-nya, saya kira yang diterjemahkan engagement itu adalah perikatan ya. Jadi audit engagement itu biasanya diterjemahkan sebagai perikatan audit. Jadi si Tommy ditugaskan gitu ya, bahasa sederhananya ditugaskan, mau enggak kamu mengaudit ini gitu ya, perusahaan ini. Perusahaan apa, Alta Mesa ya. Dengan segudang pengalamannya Tommy ya, mengaudit macam-macam ya, dia dianggap layak untuk memimpin perikatan audit ini ya, kontrak audit ini untuk Alta Mesa ya. Oke. Dan saya kira hal praktik yang lumrah ya, bahwa tim yang dikirim itu ada yang senior, kemudian ada yang junior gitu ya. Dan persoalannya adalah, saya kira ini persepsi saya ya, dia punya ambisi gitu ya, tetapi di pihak lain dia belum siap gitu ya, dia sendiri juga merasa belum matang ya. Makanya dia agak sedikit terkaget-kaget gitu ya, dengan persoalan yang ada di Alta Mesa ya, kliennya, kok tim yang dikirim, yang ditugaskan kok begitu kualitasnya, kurang lebih gitu ya. Salah satunya adalah yang dipermasalahkan ini adalah Carl ya. Dia masih muda, sebaya ya, kemudian pengalaman dia kurang, baru berapa bulan ya. Jadi seperti itulah. Jadi dia mungkin ngedumel sendiri ya. Saya perlu teman, teman diskusi yang setara itu ya. Dia belum confident memimpin sendiri timnya itu ya. Jadi dia menerima tekanan seperti itu gitu ya. Jadi tekanan teknis pekerjaannya sudah pasti ya, sebagai auditor. Kemudian tekanan dari tim ya, kualitas timnya dia sendiri tidak confident. Tambah lagi tekanan keluarga itu ya, istrinya ya. Yang selalu mengatakan, aku nggak peduli kamu jadi partner atau apa ya, dia ingin ada suaminya terus ada di rumah gitu.
Oke. Jadi seperti itu ya kurang lebih. Nah kemudian pas gilirannya, gini, ada di sini ya, di halaman berapa ini? 290 Bos Tommy gitu ya. Nah, di sana ada tanda petik. Saya kira itu menyiratkan ya atau ya semacam memberikan signal kepada kita bahwa Tommy itu ya tipe leadership-nya ya sebagai auditor senior itu agak sedikit bossy gitu ya. Walaupun bukan dalam artian dia terlalu jelek ya. Mungkin dia agak sedikit gila hormat gitu ya. Ya adalah tipikal yang seperti itu ya. Saya kira dia paham ya. Dia lebih senang apa ya di service gitu ya daripada mensupervisi gitu ya. Jadi ada banyak tipe kepemimpinan ya leadership saya kira dia belajar itu ya di ilmu manajemen ya. Dan saya kira dari section tentang bos Tommy ini saya kira mencerminkan bahwa Tommy itu agak kurang siap gitu ya. Di satu pihak dia ambisius, kepingin menduduki level yang lebih tinggi ya setelah sebagai auditor senior dia ingin menjadi partner, tetapi di pihak lain dia masih belum siap gitu ya. Belum matang juga gitu ya sebagai pemimpin ya. Tapi dia senang dipanggil bos gitu ya. Dia senang dengan kedudukannya, posisinya, tetapi rasanya dia belum siap untuk itu. Dari kalimat ini ya kemudian dia agak ngedumel ya sampai akhirnya siapa itu Morrison ya, bosnya si Tommy datang mengunjungi ngecek gitu ya. Nah, seperti biasa ya partner memang tugasnya seperti itu ya. Jadi karena ini tugas luar kota dia coba sempatkan datang gimana progresnya, ada masalah biasa gitu ya. Tommy mencoba menutupi padahal dia kesel sama timnya gitu ya, terutama si Carl ini ya, yang harusnya kerja sekian jam dia kok kerjanya lebih cepat gitu ya. Ya seperti itulah ya. Kemudian ya dia tidak puas ya dengan pekerjaan bawahannya. Tapi dia juga ragu-ragu apakah saya perlu menyampaikan ini ke atasan yang paling tinggi atau cukup saya yang mengatasinya itu ya. Oke. Nah, nanti kita bahas itu ya karena ada pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi ada dilema di sini, to tell or not to tell gitu ya. Nah, itu dibahas di sana. Sampai akhirnya di bagian epilog di sana disebutkan bahwa pada akhirnya sampai selesai auditnya, perikatan audit ini si Tommy tidak pernah cerita sama si Jack Morrison ya atasannya mengenai kualitas pekerjaan dari si Carl ini. Ya syukur-syukur katanya tidak ada masalah ya terkait itu ya tidak ada persoalan hukum ya. Seperti kasus-kasus kemarin kan sampai sempat ada perkara hukum ya yang akhirnya si kantor akuntan publiknya juga harus terlibat ya. Dan dalam hal ini syukur-syukur tidak ada masalah. Dan si Carl ini ternyata kerja di kantor akuntan publik ini cuma sebentar aja, motivasinya hanya sekedar dapat CPA gitu ya. Kemudian setelah itu dia resign dan dia ambil MBA kemudian bekerja di perusahaan swasta gitu ya. Saya kira ini praktek yang umum ya. Karena memang bekerja di kantor akuntan publik Big Four, sekarang Big Four itu memang sangat-sangat ini ya, challenging tapi achievable. Jarang sekali ada yang bertahan sampai berpuluh-puluh tahun gitu ya, dan menjadikannya karir, tapi memang ada itu ya. Karir tertinggi memang sebagai partner. Tetapi biasanya baru sampai di senior auditor sudah ini ya, resign. Seperti kasusnya si Tommy, tidak sampai partner, dia lebih memilih resign dan bekerja di perusahaan swasta gitu ya. Oke, tapi memang di luar Indonesia ya, saya kira di Indonesia mungkin sekarang sudah mulai mengadopsi untuk bisa mendapatkan gelar CPA itu mereka harus punya pengalaman kerja. Kalau di Indonesia mungkin bebas ya kerjanya di mana ya, tapi kalau di luar, pengalaman saya, pertama Amerika Serikat, Kanada, Australia mungkin masih bisa di mana saja ya. Kalau Inggris, Kanada, Amerika, sepemahaman saya, mereka kalau CPA itu harus di kantor akuntan publik ya. Jadi dapat CPA-nya mungkin dari KPMG, dapat dari Ernst & Young dan sebagainya. Ya. Jadi ada supervisor di sana yang juga CPA atau yang lebih tinggi, misalkan FCPA, ya, ada gelar FCPA, itu yang memberikan rekomendasi. Ini secara praktis dia sudah oke atau belum.
setelah melewati sekian banyak materi yang diujiankan. Rata-rata 3 tahun ya untuk menyelesaikan CPA di luar itu. Nah, kalau di Indonesia saya kira dalam hitungan ini ya, hari bisa ya. Persiapannya mungkin bulanan, jadi ambil CPA di Indonesia, bayar, kemudian dapat materi, ada mungkin berapa, cuma 5 mata kuliah atau berapa ya. Kemudian ya persiapannya mungkin berapa bulan, tergantung kita mau ambil tes yang kapan gitu ya. Kemudian ujian gitu ya. Dan saya kira bisa lulus ya. Plus nanti tentu saja untuk bisa mendapatkan CPA di Indonesia ada faktor pengalaman kerja juga ya. Jadi kalau adik sudah punya pengalaman kerja, kalau misalkan sambil sekolah bekerja, nah itu bisa diperhitungkan ya. Sehingga nanti begitu selesai S1, adik coba ambil ujian CPA, adik sudah bisa dapat ya CPA Indonesia. Relatif cepat, lebih cepat. Tapi kalau adik CPA Australia atau Kanada dan sebagainya, itu memang lebih bertele-tele. Ujiannya per semester kalau nggak salah ya, seperti orang kuliah ya. Per semester ngambil berapa, tergantung berapa mata kuliah yang diambil. Kalau lulus ya biasanya 3 tahun bisa dapat CPA. Ya. Dengan asumsi selama ngambil CPA juga bekerja, gitu ya. Bekerja di kantor akuntan publik terutama. Oke, saya kira itu ya. Ya mudah-mudahan adik-adik terinspirasi dari kasus ini, bisa ambil CPA di luar, kemudian ya bekerja, cari pengalaman, kemudian ya, lanjut studi, bekerja lagi dan sebagainya ya. Oke, saya kira itu adik sudah menyampaikannya dengan baik. Saya bisa menangkap intisari dari kasus ini. Nanti diperbaiki ya penyajiannya, penulisannya ya. Ya itu masukan dari saya mengenai isi dari kasus ini. Saya persilahkan adik untuk menjawab soal-soalnya ya. Ya silakan dilanjutkan deh. Baik, selanjutnya membahas soal kasus. Itu nomor 1, bandingkan dan berikan perbedaan peran profesional dari seorang audit dan staf akuntan. Dalam analisis Anda, mempertimbangkan tanggung jawab yang berbeda ditugaskan untuk setiap peran, tekanan yang berkaitan dengan pekerjaan yang dihadapi individu dalam 2 peran, dan bagaimana masing-masing peran kontribusi untuk berhasil menyelesaikan penugasan audit. Yang kedua peran tersebut adalah A. Lebih penting dan B. Lebih stres. Baik, menurut kelompok kami, seorang senior audit memimpin tugas audit klien yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, mengarahkan, dan menyelesaikan audit laporan keuangan. Berikut ini adalah beberapa peran profesional dari senior audit keterlibatan. Yang pertama, meneliti dan menganalisis laporan keuangan dan isu-isu terkait audit. Yang kedua, mendapatkan pengetahuan tentang bisnis klien. Yang ketiga, berinteraksi dengan manajemen klien kunci untuk mengumpulkan informasi, menyelesaikan masalah, dan memverifikasi bukti audit. Yang keempat, memahami masalah-masalah kritis dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Yang kelima, merencanakan prosedur audit, pelaksanaan prosedur, dan mengalokasikan pekerjaan terkait dengan akuntan staf. Yang keenam, pengawasan dan pelatihan auditor senior baru dan staf akuntan. Yang ketujuh, mempersiapkan evaluasi cepat dan tepat waktu akuntan staf. Staf akuntan memiliki tugas yang paling umum dan tanggung jawab biasanya berkaitan dengan daerah audit risiko rendah. Yang pertama, mendapatkan pengetahuan tentang bisnis klien. Yang kedua, membantu para senior pemeriksaan ketika ia berencana prosedur audit. Yang ketiga, pelaksana prosedur audit yang ditugaskan untuk akuntan staf. Yang keempat, mewawancarai karyawan audit klien, meninjau dokumen terkait, mengumpulkan bukti, dan memverifikasi pernyataan manajemen itu. Yang kelima, pelaporan proses pekerjaan mereka ditugaskan untuk senior pemeriksaan pada waktu yang tepat. Untuk mencapai peran ini, baik audit, akuntan senior, dan staf harus memperoleh pemahaman menyeluruh PCAOB, peraturan GAAS, GAAP, SEC, dan prosedur audit umum perusahaan, audit, dan teknik.
Umumnya, orang-orang yang berada di posisi yang lebih tinggi memiliki lebih banyak tanggung jawab dan stres pada orang-orang yang berada di posisi yang lebih rendah. Sebagai senior audit, dia bertanggung jawab untuk memenuhi tugas akhir tentang hasil audit. Pada kenyataannya, ia hanya memiliki tanggung jawab mengawasi, pelatihan, dan pendampingan senior baru, akuntan staf, rekan, dan magang pada proses audit. Tetapi juga meninjau dan membimbing karya melaporkan kepadanya orang-orang dan melakukan pekerjaan mereka sendiri yang telah ditugaskan kepada mereka oleh manajer atau mitra yang biasanya melibatkan pekerjaan yang berisiko tinggi. Dan Pak, jawaban nomor 1, Pak. Ya, oke. Terima kasih sudah diulas tadi jawabannya. Ya, jadi adik memang diminta untuk membandingkan ya peran yang dilakukan oleh senior auditor senior dalam hal ini Tommy ya dan juga stafnya ya. Maksud adalah Carl ya. Ya tanggung jawabnya seperti apa tadi adik sudah disampaikan ya. Namanya pemimpin ya dalam hal ini senior auditor senior ya. Kalau adik masuk ke pemahaman tentang fungsi-fungsi manajemen ya. Jadi Tommy sebagai auditor yang senior yang memimpin perikatan audit untuk apa lagi namanya Alta Mesa ya, kliennya namanya Alta Mesa. Jadi dia harus menjalankan peran atau fungsi sebagai menjalankan peran dalam hal planning ya, organizing, directing dan juga controlling. Betul ya? Masih ingat ya pelajaran manajemen itu ya. Jadi ya perencanaan tadi Adik sudah sebutkan dia merancang program audit ya, kemudian mengorganisasi ya, dia membuat schedule gitu ya. Misalkan perikatan audit berapa bulan, jadi dia harus bagi waktu itu. Bulan sekian dapat sekian atau minggu sekian dapat sekian, pekerjaannya begini dan sebagainya, organizing termasuk orangnya siapa ya, yang in charge. Directing berarti ya termasuk memotivasi ya. Nah, ini juga persoalannya ya. Kemudian controlling ya, mengawasi gitu ya. Jadi dipahami juga hierarki ya. Tadi kan dia sempat ada dilema, cerita nggak ya sama si siapa Morrison ya namanya ya Jack Morrison. Kalau dilihat dari hierarki ya seharusnya dia yang bekerja memimpin penugasan audit untuk Alta Mesa, seharusnya dia bertanggung jawab penuh ya terhadap segala apa istilahnya itu dinamika yang ada di dalam kelompoknya itu ya, dinamika kelompok namanya. Ya, jadi hal-hal yang bersifat ecek-ecek lah bisa dibilang seperti itu ya, dinamika itu jangan sampai dikit-dikit cerita ke atasan yang paling atas gitu ya, partner gitu ya. Saya kira kalau semua tim kerja seperti itu ya, sukanya apa curhat gitu ya, si partner jadi bingung ya, jadi apa istilahnya, jadi ngurusin hal-hal kecil itu ya. Nah, jadi ada delegasi di sini, delegasi kewenangan gitu ya. Jadi ya segala dinamika kelompok di setiap perikatan audit, maka siapa yang paling senior di sana yang bertanggung jawab dalam hal ini Tommy ya, Tommy harus mempertanggungjawabkan. Nah, itu salah satu sisi stressfulness ya, gitu ya. Jadi ya sebagai seorang tadi sudah disebutkan ya poin-poinnya, peran audit senior seperti apa, peran staff accountant-nya seperti apa, ya saya kira saya bisa menerima. Intinya staff accountant itu ya sebagai pelaksana ya. Jadi kalau misalkan apa itu disuruh misalkan minggu ini adalah bagaimana kita memahami SPI klien ya, struktur pengendalian internal klien, maka staff accountant-nya ya si Carl ini ya jadi eksekutor ya, dia mewawancarai, dia mencoba membaca apa itu segala macam dokumen ya supaya paham bagaimana proses bisnis dari klien itu. Jadi itu kerjaan staff accountant. Si Tommy ya memastikan bahwa oke, plot waktu sekian hari, sekian minggu untuk tugas itu selesai dengan baik. Jadi dia sudah buat perencanaan, menjadwal,
tinggal memotivasi ya supaya tepat waktu, juga tetap mengawasi ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi ya semua peran itu saya kira sama pentingnya ya. Jadi yang sebagai pemimpin ya, yang lebih senior itu mensupervisi subordinates-nya, ya bawahannya, staffnya. Saya kira itu basic dari kepemimpinan ya. Bawahan biasanya agak sedikit enggan gitu ya untuk mematuhi perintah dari atasan ya kalau atasannya agak sedikit bosi gitu ya. Apalagi karena di sini latar belakang dari si Carl ini katanya lebih orang kota ini kalau nggak salah ya tadi disebutkannya. Si Tommy ini ya mungkin tinggal lahir besar lama di daerah pedesaan semacam itu lah ya. Walaupun sama-sama di Texas kalau nggak salah saya baca kasusnya ya. Jadi ya mungkin ada sedikit egoisme gitu ya. Saya orang kota itu ya. Walaupun saya orang baru tetapi ya saya orang mampu, saya orang kota. Jadi Carl mungkin agak sedikit seperti itu ya. Ada kesan-kesan sombongnya gitu ya. Di pihak lain juga si Tommy walaupun dia orang desa dalam tanda petik tetapi dia cukup sukses ya, karirnya moncer apa istilahnya itu moncer ya di kantor ini ya. Jadi dia agak sedikit bosi ya. Ketemulah dua tipe orang ini ya, saya ada benturan-benturan dan itu dinamika kelompok yang biasa gitu ya. Jadi apa yang dilakukan Tommy sebenarnya sudah tepat ya, tidak perlu curhat sama si Jack Morrison. Nanti itu ada pembahasan berikutnya ya. Ya, jadi pekerjaan yang penting, saya kira tadi semua poin yang disebutkan itu penting ya. Dan mana yang stressful, mana yang tidak, saya kira ini tergantung dari kemampuan dari seseorang gitu ya. Jadi kalau tugas-tugas tadi yang tadi disebutkan ya dirinci ya, yang bisa adik-adik yang lain juga bisa lihat di file Microsoft Word-nya ya. Adik sebutkan sana kelompok 13 ini sebutkan ada peran dari Tommy, peran dari Carl ya. Kalau semuanya dibuat stres ya jadi stres sendiri gitu ya. Gitu ya. Sama dengan kalau adik saat ini mengambil mata kuliah ada 5 gitu ya. Semuanya memberikan tugas gitu ya. Kalau adik memandangnya ini sebagai beban, maka adik stres sendiri gitu ya. Tetapi kalau adik memandangnya sebagai investasi, maka adik akan bersemangat gitu ya. Terus belajar sehingga nanti akan menerima manfaatnya. Ya. Jadi ya tergantung bagaimana stress management ya. Ada skill yang namanya stress management. Ya, kalau kita ingin menduduki jabatan tertentu gitu ya, maka kita harus paham ada risiko di sana, gitu. Jangan dilihat hanya insentifnya saja itu ya. Ada risikonya di sana, risiko meninggalkan istri dan anak itu ya. Seperti kasus ini si Susi ngomel-ngomel ya suaminya kerja dulu ya, workaholic gitu ya. Jadi seorang pemimpin bukan hanya memahami atau memiliki technical skills sebagai akuntan dalam hal ini atau auditor, tapi dia juga perlu yang namanya intrapersonal skill, termasuk di dalamnya adalah communication skills ya. Jadi intrapersonal skills itu ya bisa menempatkan diri kepada kepada atasan, kepada sesama level gitu ya, manajemen, kemudian kepada klien, termasuk kepada bawahan ya. Nah, itu namanya intrapersonal skills. Ya, di dalamnya termasuk communication skills. Jadi mungkin dalam hal ini si Tommy, ini judgement dari saya ya, mungkin dia bagus di technical skills, dia pintar, tapi di intrapersonal skills-nya agak kurang, ya. Kurang bisa memotivasi bawahan, ya. Bagaimana kita bersikap kepada karyawan yang agak sedikit angkuh, gitu ya. Saya kira tipe orang yang begitu itu bisa kita temui di mana-mana ya. Ada yang pintar tetapi istilahnya rendah hati ya, rendah diri, rendah hati ya. Mau belajar ya, tidak menyombong, tidak sombong gitu ya. Tapi ada juga ilmunya belum seberapa, pengalamannya belum seberapa, tetapi mentang-mentang background-nya mungkin dari keluarga kaya, kemudian dia sombong. Segala macam orang pasti kita jumpai ya di dalam sebuah tim gitu ya.
Nah, sebagai atasan ya diberikan kepercayaan oleh Morrison, Tommy harusnya mengasah ini ya intrapersonal skills-nya, bukan hanya technical skills-nya. Jadi kemampuan untuk memotivasi berbagai jenis bawahan gitu ya, harus dia miliki. Termasuk stress management. Ya. Semakin tinggi jabatan kita, tentu saja tanggung jawab semakin tinggi, tingkat stres juga semakin tinggi. Ya, jangan sampai kita hanya mengingat jabatan, tetapi begitu ada tanggung jawab, kemudian kita stres, gitu ya, menganggapnya sebagai sebuah tekanan stres. Oke, jadi saya kira pembicaraan di pertanyaan pertama ini seputar itu ya. Jadi kemampuan leadership ya, dan skills yang tadi saya sampaikan itu ya. Oke, saya kira adik sudah bisa mengkomparasi atau membedakan apa peran audit senior dan apa peran dari staff accountant ya. Oke, silakan nomor 2. Baik, selanjutnya nomor 2, asumsikan bahwa Anda adalah Tommy O'Connell dan telah belajar bahwa Carl Wilmette akan bekerja untuk Anda pada audit keterlibatan Alta Mesa. Apakah Anda menangani situasi ini secara berbeda dibandingkan Tommy? Lakukan, jelaskan. Menurut kelompok kami, jika kami menjadi Tommy O'Connell dan telah belajar bahwa Carl Wilmette akan bekerja pada audit keterlibatan Alta Mesa, saya akan khawatir. Alasannya, bukan hanya karena pengalaman, keangkuhan, dan reputasi buruk profesional Carl, tetapi juga karena prestasi kerja pribadi yang penting untuk promosi. Saya tahu bahwa sebagai senior, saya bertanggung jawab untuk pekerjaan staf. Namun, saya akan mencoba untuk mengatasi tantangan ini dengan berurusan dengan itu berbeda dibandingkan dengan bagaimana Tommy menangani situasi. Saya akan sangat berhati-hati dalam jenis tugas yang diberikan kepada Carl. Kemudian saya akan memberikan perhatian khusus pada apa yang dilakukan setiap hari dan mencoba untuk membimbingnya melalui tindakan yang tepat tanpa melihat dari atas shoulder-nya. Karena memakan waktu untuk memverifikasi detail yang tunggal karya Carl sekaligus, saya akan bertanya setiap hari satu ringkasan page dari pekerjaan dilakukan. Juga sebagai audit senior yang bertanggung jawab dalam audit keterlibatan Alta Mesa, sebelum mulai berpartner, saya akan mengadakan pertemuan dengan tim audit untuk mengingatkan mereka tentang tanggung jawab mereka. Selain itu, ketika saya mengevaluasi kinerja staf akuntan saya akan mengembangkan dengan sangat rinci indeks kinerja kuantitatif, yaitu waktu kerja dan volume. Selain itu, saya akan membangun beberapa indeks kualitatif kinerja, upaya komunikasi, yaitu gelar kontribusi untuk kerjasama tim. Saya juga akan mengumumkan kriteria evaluasi kinerja ini jelas untuk staf akuntan saya untuk membiarkan mereka tahu bahwa saya memperhatikan pekerjaan yang mereka lakukan dan kualitas yang mereka lakukan itu. Sekian jawaban nomor 2, Pak. Oke, bagus ya. Ya beberapa poin saya kira saya setuju ya. Jadi ya kalau saya jadi Tommy ya, kalau saya memang orang yang berambisi ya, kalau saya seperti Tommy yang berambisi dengan jabatan gitu ya, dengan karir, maka ya saya harus siap gitu ya, ditempatkan atau ditugaskan atau diberikan tantangan apapun gitu ya. Ya jadi ya sekali lagi kalau Tommy berpikiran positif bahwa ini adalah tantangan atau semacam ujian gitu ya, tes ya, yang diberikan oleh Morrison, kalau dia sanggup menghandle perikatan audit ini dengan tim yang didesain sedemikian rupa atau ditugaskan oleh si Morrison,
yang menugaskan si Carl ini kan si Morrison ya, Jack Morrison. Jadi mungkin dia punya agenda si Morrison ini, coba saya saya kasih si Carl dan dengan kualitas sedemikian rupa. Bisakah si Tommy menghandle ini timnya ya? Kalau dia berhasil, dia bisa dipromosikan misalkan menjadi partner gitu ya. Mungkin dia punya agenda seperti itu gitu ya. Jadi ya si Tommy ya harus siap gitu ya. Pilihannya ada dua, yaitu siap maju atau resign gitu ya. Tapi akhirnya Tommy bisa membuktikan itu ya, walaupun ada ya semacam friksi gitu ya, di dalamnya, dia dinamika kelompok. Itu hal yang biasa ya. Jadi mentalitas itu harus dipupuk ya. Siap dengan jabatan, siap dengan karir, ya harus siap dengan segala risikonya. Ya, saya kira dia sudah menyampaikannya ya. Jadi memang kemampuan ya, leadership skills yang tadi saya sampaikan itu perlu diasah terus gitu ya. Semua itu by proses, tidak bisa dengan cara yang instan, dengan hanya membeli buku 5 menit belajar leadership langsung menjadi leader, tidak ada seperti itu ya. Sama seperti membaca buku ya 5 menit lancar berbahasa Inggris gitu ya. Setelah menit ke-6 nggak lancar lagi nih. Seperti kayak cintanya Cak Lontong gitu ya. Jadi ya seperti itu ya, tidak ada cara yang instan untuk menjadi pemimpin yang hebat. Pemimpin yang hebat katanya apa itu? Pelaut yang hebat itu gimana katanya? Saya lupa kata pepatah ya. Itu karena sudah terbiasa diterjang badai, ombak gitu ya, seperti itu ya. Jadi ini adalah ujian bagi si Tommy ya. Oke. Tadi sudah sebutkan ya, mungkin dengan caranya adalah sebelum mulai bekerja ya, si Tommy dengan timnya termasuk si Carl ini mungkin menyampaikan dengan cara yang lebih humanis ya, lebih bersahabat, bukan dengan cara yang bosi ya. Mungkin panggilan bos itu panggilan yang akrab ya, halo bos, kan hal yang biasa. Tetapi kalau dalam tanda petik saya kira itu ada makna khusus ya. Mungkin si Tommy ini ingin selalu dianggap sebagai bos yang superior, yang superstar, gitu ya, terlalu gila hormat. Tadi Ade sudah menyebutkan mungkin Tommy sebaiknya menyampaikan dengan cara yang lebih down to earth, macam itu ya, lebih berendah lagi ya, sehingga setara dengan si Carl. Ayo kita sukseskan perikatan audit ini. Ini saya punya semacam KPI itu ya, key performance indicators ya, semacam itu ya. Jadi kinerja Anda sebagai auditor junior itu dinilai berdasarkan kriteria ini. Jadi mohon diperhatikan, dan kalau ada persoalan silahkan tanyakan ke saya, jangan malu-malu. Jadi mungkin pendekatan itu mungkin bisa lebih diterima oleh si Carl ya, daripada kamu harus begini ya. Kemudian ya dengan nada yang mungkin agak keras, itu mungkin tidak bisa diterima oleh si Carl, sehingga dia agak sedikit ogah-ogahan atau mungkin agak congkak semacam itu ya. Oke. Ya, saya kira itu masalah kemampuan kita berkomunikasi, mendekatkan dengan bawahan atau tim gitu ya. Ya, saya kira adik sudah dapatkan poinnya. Silahkan nomor 3. Baik, selanjutnya nomor 3. Sekali lagi, menganggap bahwa Anda adalah Tommy. Carl mendesak Anda untuk sesuatu untuk dilakukan pada pertengahan pekerjaan Alta Mesa. Anda menduga bahwa ia tidak menyelesaikan semua prosedur yang diterapkan, tetapi pada saat itu Anda sedang berurusan dengan masalah asuransi penting yang dihadapi klien. Apa yang akan Anda lakukan pada saat ini? Apa yang bisa Anda lakukan untuk mengkonfirmasi kecurigaan Anda bahwa Carl tidak menyelesaikan tugasnya? Menurut kelompok kami, jawabannya, Carl menyelesaikan tugas yang seharusnya 100 jam dalam waktu 60 jam saja. Pada tahun sebelumnya, untuk menyelesaikan tugas yang sama persis diperlukan waktu 110 jam. Fakta ini memberikan peringatan bagi saya
bahwa mungkin saja Carl tidak melakukan pekerjaannya dengan ketekunan dan profesional. Saya percaya bahwa memberi lebih banyak pekerjaan untuk Carl pada saat ini tidak akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan perikatan audit. Oleh karena itu, saya akan menunggu sampai keputusan lebih lanjut dibuat tentang kelalaian Carl setelah diskusi dengan Jack Morrison. Untuk mengumpulkan bukti kelalaian Carl, saya pertama kali akan menghubungi 2 auditor senior yang telah mengawasi Carl. Mereka juga menduga bahwa ia tidak menyelesaikan semua prosedur auditnya yang ditugaskan. Saya akan meminta saran 2 auditor senior tentang apa yang harus saya lakukan tentang situasi ini yang dihadapi. Saya juga akan mencoba untuk mencari tahu apakah mereka memiliki bukti bahwa Carl tidak melakukan pekerjaannya. Dengan pertama saya akan meminta auditor senior apakah mereka terus mencatat jumlah waktu yang dihabiskan Carl pada setiap tugas dibandingkan dengan waktu yang dialokasikan untuk pekerjaan yang sama dilakukan oleh akuntan staf lain. Setelah menghubungi 2 pengawas Carl sebelumnya, saya akan menghubungi Jack Morrison dan menjelaskan kepadanya tentang situasi saya saat ini menghadapi. Saya akan menjelaskan kepada Jack tentang kecurigaan saya bahwa Carl tidak melakukan tugasnya bersama dengan catatan waktunya dihabiskan untuk tugas masing-masing dibandingkan dengan yang diberikan waktu yang dihabiskan oleh akuntan staf sebelumnya pada tugas yang sama. Saya akan meminta saran Jack tentang apa yang harus saya lakukan. Sekian jawaban nomor 3, Pak. Ya, oke. Ya, jadi kasus ini memang menarik sekali ya. Jadi ya salah satu persoalannya ya yang dikeluhkan oleh si penugasan itu hitungannya per jam gitu ya. Adik bekerja sebagai tukang cuci piring gitu ya. Kalau di luar itu penggajiannya atau ya pengupahannya itu per jam gitu ya. Saya sebagai research assistant atau teaching assistant per jam. Jadi kalau ngoreksi pekerjaan mahasiswa, saya harus pakai pengukur waktu gitu ya. Berapa jam saya menyelesaikan sekian puluh pekerjaan mahasiswa yang dikoreksi. Nanti saya laporkan, dibayar per jam itu ya. Dan sudah diset maksimum sekian jam gitu ya. Bisa lebih cepat, bisa sama, tapi kalau lebih ya tidak dihitung ya. Jadi maksimum misalkan 100 jam, kalau kita bilang 120 jam yang dibayar cuma 100 jam. Tapi kalau kita bilang 60 jam yang dibayar ya 60 jam itu ya. Ini menimbulkan kegelisahan bagi si siapa? Tommy. Saya kira mungkin Tommy punya agenda itu ya, hitung-hitungan gitu ya. Sudah ninggalin istri berapa? Baru 6 bulan pernikahannya ya. Lagi hot-hotnya itu ya. Istrinya ngedumel terus, berapa bulan ditinggal, ya mudah-mudahan kalau pulang bawa duit yang banyak itu ya. Dia udah hitung-hitung mungkin ya, ini kali-kali aja ya bahasa sederhana ya. Kita rasional aja ya berpikirnya ya. Berbulan-bulan tidak ketemu istri, pulang-pulang dia sudah hitung-hitung sekian jam dikali sekian tarifnya per jam, saya bisa bawa pulang uang sekian ya. Tetapi kalau dengan praktik yang dilakukan oleh si Carl ini yang kayaknya buru-buru itu ya, dikasih waktu 100 jam tetapi dia kerjakan 60 jam, terlepas dari persoalan apakah semua prosedur audit sudah dilakukan atau belum, maka ini secara finansial ini tidak bagus ya, insentif yang akan dia terima ya. Jadi itu salah satu concern dari si Tommy ya, makanya dia nggak terlalu suka sama si Carl gitu ya. Tapi ya ini perlu, seperti yang dibilang tadi, perlu ditanyakan kepada apa itu senior auditor senior yang lain yang pernah yang pernah menghandle si Carl ya, mengajak Carl sebagai timnya. Apakah dari dulu dia memang seperti itu atau tidak kan gitu ya. Kemudian kualitas pekerjaannya seperti apa? Apakah bekerja cepat itu hasilnya bagus atau bekerja cepat hasilnya jelek gitu ya. Itu perlu
dicari tahu lagi ya, tidak bisa menjudge seseorang hanya karena dia kerjanya lebih cepat selesai dari waktu yang diperhitungkan, itu berarti jelek. Belum tentu seperti itu ya. Banyak kasus mahasiswa saya di sini maupun di luar itu dikasih waktu mengerjakan katakanlah 2 jam baru 40 menit selesai gitu ya. Beberapa kasus setelah dikoreksi hasilnya luar biasa bagus. Kasus yang lain ya memang karena dia sudah frustasi gitu ya, daripada 2 jam berlama-lama nggak bisa menjawab, dia sudah mengumpulkan lebih awal. Nah, itu perlu pembuktian ya, perlu investigasi lebih dalam gitu ya tentang si Carl ini ya. Oke, ya saya kira itu isu yang menarik ya. Tapi ya sebagai pemimpin ya, pemimpin tim di Perikatan Audit ini ya, Tommy sebaiknya tidak memberikan judgement yang terlalu prematur ya, terlalu dini ya, sebelum ya tadi Adik bilang tadi dikonfirmasi oleh atasan dari Carl sebelumnya itu ya, apakah dia orangnya bekerja cepat tapi hasilnya bagus atau sebaliknya gitu ya. Oke, saya kira itu nomor 3 komentar dari saya. Silakan lanjut ke berapa. Baik, selanjutnya nomor 4. Sekarang asumsikan bahwa Jack Morrison sedang mengkaji kertas kerja Alta Mesa. Sampai saat ini, Tommy tidak mengatakan apa-apa kepada Morrison tentang curigaan Anda terhadap Carl. Apakah Anda memiliki tanggung jawab profesional untuk mengatakan hal ini sekarang dengan Morrison? Jelaskan. Menurut kelompok kami, ya. Saya percaya bahwa saya memiliki tanggung jawab profesional untuk meningkatkan hal ini tentang Carl. Tidak melakukan tugas dengan ketekunan dan perawatan profesional karena fakta ini akan membawa pertanyaan tentang 2 standar audit umum. Kompetensi Carl sebagai staf akuntan, profesionalismenya seharusnya sesuai dengan AU bagian 230, yaitu profesionalisme harus dilakukan dalam melakukan pekerjaan dan dalam menyiapkan laporan audit. AU bagian 230.06 menyatakan auditor harus menyerahkan tugas dan diawasi sepadan dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sehingga mereka dapat mengevaluasi bukti audit yang mereka periksa. Mitra perikatan harus tahu minimal standar akuntansi dan audit profesional yang relevan dan harus memiliki pengetahuan tentang klien. Mitra perikatan bertanggung jawab atas tugas untuk dan pengawasan anggota tim perikatan. Sekian Pak, coba nomor 4. Ya, oke, terima kasih. Ya, apakah sebaiknya Tommy cerita atau enggak gitu ya pada Morrison? Ya, mungkin ilustrasinya ya atau analoginya ya. Katakanlah saya sebagai Carl ya, bawahan ya, saya punya atasan langsung ya, Ibu Ketua Program Studi gitu ya. Kemudian ada atasannya lagi ya, Pak Dekan, kemudian Bu Rektor dan sebagainya ya. Katakanlah saya seperti Carl gitu ya, ogah-ogahan kerja gitu ya. Kemudian apakah sebaiknya Ibu Ketua Program Studi menceritakan ini kepada atau melaporkan ini kepada Pak Dekan atau Bu Rektor langsung gitu ya, sebagai partner gitu, kalau ini kantor akuntan publik untuk hal-hal yang seperti itu. Saya kira bisa dikatakan ini terlalu berlebihan gitu ya. Tetapi itu akan menjadi isu yang penting kalau misalkan ada dosen, kalau ini dalam konteks dosen ya, ogah-ogahan mengajar, apalagi tidak mengajar sama sekali gitu ya, sampai akhirnya menjadi temuan SPI ya, di kampus atau BPK mungkin, atau apa itu ya, semacam itulah setelah diaudit itu ya, oh ini dosen kemana ini ya, karena ada juga kasus seperti itu ya, dosen kemudian tidak pernah mengajar sekian bulan ya, bahkan bertahun-tahun gitu ya, tidak ada beritanya tapi menikmati penghasilan gitu ya sebagai dosen, dan dari itu menjadi sorotan dari ya, temuan audit sebuah instansi gitu ya. Itu terjadi di kampus kita. Jadi antara penting dan tidak penting untuk melaporkan. Tetapi
kalau secara logika itu ya, fungsi manajemen sekali lagi adalah perencanaan, kemudian ada terakhirnya adalah controlling ya, planning ada controlling. Planning di sini ya menyiapkan KPI salah satu KPI maaf, menyiapkan KPI ya, apa tadi saya bilang key performance indicator semacam itulah. Ada banyak variasi panjangan dari KPI ya. Jadi hey para dosen, hey para akuntan, Anda bekerja, ini adalah indikator kinerja Anda ya. Anda harus mencapai A, B, C sampai Z ya. Dan ini akan mempengaruhi katakanlah penghasilan termasuk bonus dan sebagainya ya. Kalau mau bonus lebih banyak, lebih besar, tingkatkan kinerjanya ya. Mari mengacu kepada standar ini ya, yang sudah ditetapkan, yang sudah direncanakan. Dan itu diawasi, dikendalikan ya. Itu sifatnya lebih kepada mungkin sektoral, departemental, atau tim seperti ini gitu ya. Jadi si Tommy yang mencatat ya, yang mendokumentasikan kinerja dari timnya ya. Nah, apakah atau kapan harus dilaporkan? Saya kira bukan pada saat perikatan itu sedang terjadi, ya, tetapi nanti setelah selesai perikatan. Kalau sifatnya tidak urgent, ya mungkin hanya cukup didokumentasikan saja. Yang penting didokumentasikan. Oke, dia hadir sekian jam ya dan sebagainya itu ya. Hari ini tidak hadir, hari ini tidak mengajar, besok mengajar, ini tidak mengajar. Yang penting ada dokumentasinya. Sehingga besok kalau ditanya oleh atasan atau ada pemeriksa dalam kasus dosen tadi itu, kita sebagai atasan sudah mendokumentasikan dalam artian melaporkan secara tertulis ya, bahwa si A disiplin, si B tidak disiplin gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi bukan sedikit-sedikit, misalkan hari ini saya tidak mengajar, dilaporkan ke rektor, kemudian besok tidak mengajar, dilaporkan ke rektor lagi. Saya kira kalau seperti itu jadi rektor capek, gitu ya. Berapa orang harus diurusin gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi cukup didokumentasikan ya sebagai pemimpin dalam hal ini audit senior atau kepala atau ketua program atau apa ya, masih di middle management, tetap didokumentasikan, dipantau key performance indicators dari bawahannya ya. Nanti mungkin biasanya selalu ada rapat koordinasi semacam itu ya, evaluasi. Oke, Tommy evaluasi tentang perikatan audit kepada siapa tadi, Alta Mesia ya, Alta Mesa ya. Bagaimana? Mungkin di saat rapat seperti itu disampaikan ya. Dan tentu saja harus ada bukti kalau kita bicara ini loh ya, Morrison, tim kami kinerjanya seperti ini. Jadi bicaranya lebih kuat, ya, ada fakta, ada data di sana. Ketimbang baru dikunjungi, gitu ya, dia kepingin curhat, gitu ya, itu jadi pemimpin terlalu lembek, gitu ya. Hadapi itu adalah bagian dari risiko pekerjaan, gitu ya. Dapat bawahannya macam-macam, gitu ya. Saya kira itu ya. Ini kita juga belajar dari kasus ini ya. Besok jadi pemimpin, jadi jangan dikit-dikit curhat, gitu ya. Hadapi. Nanti pasti ada saatnya ada rapat, evaluasi, koordinasi di sana, momentum untuk ya dievaluasi, dibicarakan ya. Yang penting sebelumnya tetap didokumentasikan ya. Oke, saya kira itu ya. Nomor 5 terakhir ya. Ya, lanjut. Baik, selanjutnya nomor 5. Asumsikan juga bahwa Tommy mengatakan kepada Morrison bahwa ia menduga Carl tidak menyelesaikan tugasnya yang ditugaskan kepadanya. Satu-satunya bukti Tommy harus mendukung teorinya adalah fakta bahwa Carl melakukan pekerjaan di bawah anggaran secara signifikan pada saat tugas utama diberikan kepadanya selama beberapa bulan. Jika Anda Jack Morrison, bagaimana Anda menangani situasi? Menurut kelompok kami, jika saya adalah seorang partner audit pada suatu perikatan dan senior mengatakan kepada saya bahwa ia menduga terdapat staf yang tidak melakukan pekerjaan yang mereka dengan baik, maka saya akan
segera mengambil tindakan. Menurut standar audit nomor 10, mitra perikatan bertanggung jawab atas keterlibatan dan kinerjanya. Dengan demikian, mitra perikatan bertanggung jawab untuk pengawasan yang tepat dari kerja anggota tim perikatan dan memenuhi standar PCAOB, termasuk standar tentang menggunakan tenaga ahli, auditor lain, auditor internal, dan lain-lain yang terlibat dalam kontrol pengujian. Oleh karena itu, tanggung jawab atau memastikan bahwa pekerjaan audit yang memadai telah dilakukan dalam perikatan audit untuk mengeluarkan opini audit yang benar adalah tugas partner. Jika anggota tim tidak mengikuti program audit, maka tidak ada jaminan bahwa daerah mereka telah diuji disajikan secara wajar, dan oleh karena itu, opini audit yang diterbitkan berdasarkan pekerjaan staf dilakukan memiliki kemungkinan yang tidak benar. Menurut standar, senior memiliki tanggung jawab profesional untuk menginformasikan mitra mengenai kecurigaan mereka. Sekian sama nomor 5, Pak. Ya. Saya kurang paham mengapa arahnya ke opini audit dan sebagainya. Saya kira ini persoalan personal management ya, mengelola personel atau tim ya, tim auditnya. Saya kira terlalu jauh ya. Kalau untuk opini audit, saya kira lebih banyak ke hal yang sifatnya teknis ya, membandingkan antara asersi yang disampaikan oleh klien, kemudian temuan-temuan, saya kira demikian ya. Oke, jadi kalau komentar saya kira tadi saya sudah membahasnya ya. Saran saya sih sebenarnya seperti yang tadi bilang ya, selama masih dalam kontrak atau perikatan audit itu tanggung jawabnya si Tommy untuk memanage timnya ya, maka didokumentasikan saja segala persoalan yang ada ya, baik persoalan teknis mengenai audit tentang klien, audit terhadap klien, dan juga persoalan kepegawaian gitu ya, ketenaga kerjaan ya, kinerja dari timnya. Ya, seperti saya bilang tadi, jadi di awal sudah harus dibuatkan indeks gitu ya, atau daftar penilaian kinerja ya, untuk setiap orang ya di dalam timnya gitu ya. Didokumentasikan dia berapa jam bekerja hari ini, besoknya berapa dan sebagainya. Kemudian ada checklist apakah prosedur A, B, C, Z sudah dilaksanakan gitu ya. Ya, semacam itu ya, ada pendokumentasian seperti itu. Sehingga itu menjadi bukti yang kuat gitu ya. Untuk nanti pasca dari audit itu, pasca audit engagement itu dievaluasi oleh si Morrison sebagai partner. Dan situlah harusnya Tommy berbicara gitu ya. Sama seperti rapat di kampus gitu ya, Pak Dekan meminta pendapat atau mengevaluasi kinerja para dosennya, tentu saja beliau akan meminta semacam data itu ya, dosen A, B, C sampai Z berapa kali pertemuan ya, dan sebagainya ya, ada indikator-indikatornya ya, penelitian dan sebagainya. Jadi jelas KPI ya harus dibuat dan dilaksanakan. Ini ada statement sini ya. Ini ya. Tommy could not prove that Carl was failing to complete his assigned task. Nah, ini berambilnya di sini. Kalau Tommy tidak bisa membuktikan, Tommy could not prove that Carl was failing to complete his assigned task. Jadi ya apesnya kalau si Tommy itu curhat pada waktu Jack Morrison datang, si Carl kok begini sih, bla 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 gitu ya. Terus Jack Morrison tanya, mana buktinya gitu ya, kalau Carl itu kinerjanya seperti bla 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 yang kamu bilang. Dia nggak punya bukti, tidak bisa menunjukkan kalau Carl itu jelek kinerjanya. Wah, itu jadi bumerang buat si Tommy, betul ya. Jadi ya, malah maksudnya si Tommy menjatuhkan si Carl, akhirnya si Jack Morrison mempersepsikan Tommy ini sebagai pemimpin yang belum matang gitu ya, pemimpin yang lemah, yang baru dikasih ujian begitu saja udah cuap-cuapnya kemana-mana gitu ya. Ini kualitas kepemimpinan yang seperti ini agak kurang baik gitu ya. Jadi harus mental baca gitu ya.
Oke, ya kurang lebih isi kasus ini seperti itu ya, mengajarkan kita besok-besok kalau kepingin menjabat, menduduki jabatan, jangan dilihat insentifnya saja, bonusnya dan sebagainya, antar jemput supir gitu ya, pakai dasi keren gitu ya, tapi lihat risiko pekerjaannya gitu ya. Dan ini harus dikomunikasikan kepada istri tercinta atau suami tercinta gitu ya. Ya, mereka harus paham karena itu penting sekali ya, dukungan orang-orang sekitar itu sangat penting ya. Ya seperti halnya saya ketika sekolah di luar gitu ya, saya ajak anak istri ya saya harus komunikasikan risikonya itu ya, sekolah di luar gitu ya. Mereka saya ajak mungkin waktu untuk bersenang-senang tidak banyak gitu ya, lebih banyak bekerja menyelesaikan studi dan sebagainya. Jadi komunikasi itu harus gitu kan ya, saling memahami ya. Saya kira itu penting. Itu akan menciptakan suasana hati ya, apalagi ini sebagai audit senior ya, yang selangkah lagi menjadi partner. Kalau tidak ada dukungan orang-orang terdekat, keluarganya, istrinya, itu bisa jadi apa ya? Ya bisa jadi uring-uringan di kantor ya. Bisa jadi ya mungkin suasana hati si Tommy ini kepada Carl itu sangat sedikit banyak dipengaruhi juga oleh suasana keluarganya ya, istrinya yang tidak terlalu belum bisa menerima belum bisa memahami pekerjaan dari si Tommy sebagai auditor ini ya, yang pulang malam, pulang pagi, pulang 3 bulan lagi gitu ya. Itu akan mempengaruhi suasana kerja kita ya. Marah-marah di kantor, bosi, sedikit banyak itu ada pengaruhnya gitu ya. Percayalah. Nanti kalau ada yang sudah berkeluarga itu akan sangat-sangat terpengaruh ya. Baru mulai baru ketemu mahasiswa sudah marah-marah, itu mempengaruhi suasana suasana batin gitu ya. Karena ada tekanan-tekanan di sekitarnya, bukan hanya tekanan pekerjaan, mungkin dia mencintai pekerjaannya, secara teknis dia bagus, pintar, tetapi ada faktor-faktor X gitu ya, yang menyebabkan ini ya, otaknya sering konslet, ya akhirnya marah-marah itu ya. Jadi itu perlu kita perhatikan, karena itu mempengaruhi leadership kita ya. Oke, saya kira adik kelompok 13 secara intisarinya sudah sudah pas ya. Begitu juga dengan kelompok-kelompok sebelumnya, saya kira semua kelompok sudah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Saya sangat apresiasi ya. Catatan yang penting yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat adik-adik. Adik tahu apa yang akan adik katakan, adik tuliskan, tuangkan dalam tulisan. Tetapi biasanya kendalanya adalah kalau belum terbiasa menuangkan dalam tulisan, ya pemikiran kita tuangkan dalam tulisan itu masih belum terstruktur rapi gitu ya. Ini perlu proses ya. Jadi banyak-banyaklah coba menulis gitu ya. Ya mungkin menulis diary semacam itu ya. Hari ini tugas audit ini seperti apa ya, coba dikemukakan ya. Belajar menulis titik koma gitu ya. Kapan harus koma, kapan harus titik, kapan membuat paragraf baru. Ya. Hal-hal seperti itu, hal yang sifatnya kesannya kecil, remeh-temeh, tetapi bagi orang yang paham, misalkan nanti adik masuk ke dunia kerja atau mungkin mencari beasiswa ya, itu seringkali adik diminta untuk menulis essay singkat. Dari sana biasanya pemberi kerja atau pemberi beasiswa bisa membaca cara berpikir kita. Gitu ya. Dikasih waktu tak terhingga, melamar beasiswa, melamar pekerjaan kan bisa berapa jam menulis satu paragraf mungkin ya. Dengan waktu yang tak terhingga itu saja, misalkan adik dinilai cara penulisannya amburadul itu ya, apalagi nanti bekerjanya gitu ya. Itu biasanya menjadi dasar mereka menganalisis ya. Bagaimana struktur berpikir adik-adik, apakah sistematis, ya semacam itulah, rapi gitu ya. Itu sedikit banyak menjadi pertimbangan mereka untuk menerima adik sebagai tim kerja mereka atau sebagai penerima beasiswa. Dan itu saya alami gitu ya, dalam mencari beasiswa, mencari pekerjaan, membuat isi ya. Dan isi itu mencerminkan kepribadian salah satunya ya, cara berpikir, kematangan
apa itu, kematangan dalam berpikir dan sebagainya, ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya perkuliahan kita yang mulai dari tengah jalan sampai sekarang ya. Tetap semangat ya, walaupun di tengah pandemi ini ya. Oke, saya kira adik bisa akhiri ya. Adik tutup, kemudian saya tutup. Ya, silakan kata sambutan terakhirnya. Ya, silakan adik dari kelompok 13 ditutup, nanti kemudian saya akan tutup. Ya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 13. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Ya, oke. Walaupun Idul Fitri sudah lewat, ya, kita memaafkan ya. Ya, baik. Terima kasih banyak adik-adik dari kelompok 13 sudah mempresentasikan kasus Tommy O'Connell Audit Senior ya. Terima kasih banyak adik-adik dari kelompok yang lain juga atas semangat belajarnya. Saya sangat apresiasi. Kuliah hari ini kita akhiri, sekaligus juga materi pengauditan dan PDE berakhir ya. Saya ucapkan selamat belajar, mempersiapkan diri untuk ujian akhir semester. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Kita akan bertemu pada waktu ujian akhir semester nanti. Ujiannya akan online ya. Informasi lebih lanjut akan saya sampaikan di WhatsApp grupnya nanti ya. Oke, saya kira demikian kuliah hari ini saya akhiri. Selamat beraktivitas atau beristirahat ya. Baik, selamat sore. Sore Pak, terima kasih Pak. Sore Pak. Selamat sore Pak. Terima kasih Pak. Ya, saya akhiri ya. Oke.